Ini juga satu kejanggalan juga ya dalam putusan pra peradilan. Kenapa? Karena itu biasanya untuk gugatan perdata. Sementara ini kan perkara pidana gitu loh. Dasar pertimbangan hakim yang ya kami mempertanyakan sebenarnya hakim menyatakan kurang pihak itu dari mana? Karena selama ini itu abang nggak takut dituding sengaja bikin lama penanganan peradilan ini? Saya hari ini baru diskusi dengan jaksa penuntut umum ya, meskipun diskusinya informal. Dan kali ini kita menghadirkan Bang Abdul Ghafur Sangaji sebagai kuasa hukum Roy Suryo. Yang secara khusus kita datangkan untuk menjelaskan sampai kapan ini pra-peradilan. Nah ini kan udah berjilid-jilid nih katanya. Iya tadi bahasnya Mas hari ini yang propad-prapit nih, hari ini udah yang Mbak Fitri, kabarnya mau ada yang kelima. Gimana tuh? Sudah didaftarkan? Sudah didaftarkan ya. Langsung aja nih. Tapi jelasin yang keempat dulu deh. Soal pra-peradilan keempat dan yang rencana keempat, kelima. Hari ini kan penyerahan kesimpulan. Rabu depan putusan. Dan hari ini adalah pembuktian dari termohon Polda Metro Jaya dan jaksa penuntut umum. Ya. Tapi sayangnya mereka tidak menggunakan hak mereka untuk menghadirkan ahli dan saksi. Ya, jadi mereka tadi hanya menghadirkan sejumlah alat bukti surat, tapi kemudian mereka tidak menghadirkan ahli ya, dan tidak menghadirkan juga saksi. Artinya mereka melepaskan hak mereka untuk membuktikan dari sisi bahwa tindakan penyidik dalam hal ini termohon selaku yang memang kami quote and quote kami persoalkan dalam pra peradilan ini ternyata tidak mau menggunakan haknya mereka gitu. Jadi kalau dari sisi kualifikasi alat bukti mereka kan hanya punya alat bukti surat. Dalam hukum pembuktian kan minimal 2 alat bukti. Ya. Kalau ada surat biasanya juga ada ahli. Dan selama ini kan seperti itu. Tapi sayangnya hari ini baru pertama kali lah. Ada alasan khusus nggak Bang kenapa tidak menghadirkan ahli atau janjian udah percaya diri bakalan menang? Atau bosan kali Bang? Menang kalau tanpa pembuktian kan berarti kan dasarnya apa kan gitu. Menang kan sayang banget yang melepaskan haknya ya. Ya dia melepaskan haknya. Dan dalam permohonan pra peradilan yang keempat ini kan ada 3 hal yang kami persoalkan. Yang pertama pencekalan. Dan kami baru tahu di forum pra peradilan ini bahwa ternyata pencekalan itu sudah kadaluarsa. Sudah tidak lagi berlaku. Nggak diperpanjang berarti? Ya, sudah tidak diperpanjang. Kemudian yang kedua terkait dengan SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang tidak diberitahukan kepada atau tidak diberikan kepada tersangka. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan pencampur adukan 2 rezim hukum pidana. KUHP lama versi WFS namanya Wetboek van Strafrecht, warisan kolonial Belanda yang kita pakai sudah ratusan tahun. Tetapi pada saat yang sama mereka juga menggunakan KUHP nasional yang baru, Undang-Undang Nomor 1 2023, yang tentu itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdasarkan apa? Berdasarkan putusan sela dalam perkaranya Bu Tifa. Terus yang terbaru katanya Prapit kelima, itu soal apa yang kalau Prapit kelima? Prapit kelima ya terkait dengan Prapit ketiga yang kemarin katanya kurang pihak. Kami tambahkan pihaknya kan gitu. Yang ganti rugi itu ya. Ini kelanjutan dari Prapit 3. Tapi ini kan melaksanakan putusan pengadilan terus. Prapit pertama penangkapan, penahanan, penggeledahan. Kami mohonkan ganti kerugian sekaligus dalam satu permohonan pra peradilan. Kemudian hakim dalam putusannya menyatakan bahwa kalau permohonan untuk ganti kerugian silakan monggo dimohonkan dalam permohonan yang lain. Itu jadi kami Prapit mohonkan. Kata hakim kurang pihak. Itu di permohonan pra peradilan yang ketiga. Kami tambah pihaknya di pra peradilan kelima. Jadi yang kelima itu lanjutan dari yang ketiga. Hanya semacam revisi untuk Prapit ketiga berarti. Iya, nambah pihak. Jadi ini juga satu kejanggalan juga ya dalam putusan pra peradilan. Kenapa? Karena kalau hakim menyatakan bahwa kurang pihak, bahasa hukumnya kan disebut sebagai plurium litis consortium. Itu biasanya untuk gugatan perdata. Sementara ini kan perkara pidana gitu loh, kan. Dan selama kami bersidang, baik jaksa penuntut umum maupun Polda Metro Jaya nggak pernah menyatakan tuh ini kurang pihak. Jadi itu ya dasar pertimbangan hakim yang ya kami mempertanyakan sebenarnya hakim menyatakan kurang pihak itu dari mana? Karena selama ini kalau ganti kerugian itu memang tidak pernah diikut sertakan pihak Kementerian Keuangan. Karena kan dia bendahara negara, buat apa diikut sertakan? Karena otomatis begitu misalnya putusannya adalah
termohon dalam hal ini adalah penyidik harus membayar ganti kerugian akibat kesewenang-wenangan lalu melakukan upaya paksa, maka biasanya secara otomatis berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, ada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 2004, kemudian juga ada Undang-Undang Keuangan Negara, itu kan biasanya yang akan bertindak selaku juru bayar kan adalah Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, otomatis itu. Jadi buat apa kami mengikut sertakan Kementerian Keuangan? Tapi ya sudahlah, kami akan melengkapi itu dalam permohonan pra peradilan yang kelima. Nah, Dan ini kan- minggu depan kami akan mulai. Ini kan yang kelima, lanjutan yang ketiga. Nah, bakal ada yang keenam gak nih, Bang? Yang keenam tentu masih ada. Itu Abang nggak takut dituding sengaja bikin lama penanganan Gini. peradilan ini? Saya hari ini baru diskusi dengan jaksa penuntut umum ya, meskipun diskusinya informal. Karena saya juga tanya kepada jaksa penuntut umum, kenapa jaksa tidak menghadirkan ahli? Kata jaksa ya, kan yang termohon kan penyidik, harusnya penyidik yang menghadirkan gitu. Ya, jadi kami tidak punya kepentingan untuk menghadirkan ahli atau alat bukti ahli gitu ya. Dan yang kedua tadi saya tanya juga kepada jaksa, gimana tanggapan jaksa terhadap kami pra peradilan ini? Jaksa mengatakan ya itu hak tersangka. Sepanjang undang-undang memberikan ya kami nggak bisa larang Sah-sah gitu. aja ya. Dan ini gini, Mbak Fitri dan Mas Kafit ya. Memang pada akhirnya kita harus membiasakan diri dalam ekosistem hukum pidana baru. Kalau selama ini kan nggak pernah yang kayak gini ada, kan? Ini kayak hal yang baru bagi Hal yang baru, masyarakat. ya. Padahal sebenarnya ini hal yang biasa aja. Bukan hal yang biasa, hal yang baru yang perlu dibiasakan. Dijadikan sebuah hal yang Ya. biasa. Ya. Iya, pertanyaan ultimate-nya itu kan sesuai dengan judul diskusi kita nih. Sampai kapan? Ini udah ada rencana ke-6 nih, hari ke-7. Ini akan ada ke-6 oke zoners. Sampai semua quote and quote kesewenang-wenangan penyidik itu selesai kami uji satu persatu. Oh, jadi pra peradilan ini Iya. untuk menguji satu persatu. Satu persatu, kami preteli satu persatu. Ada yang mengatakan begini, Kenapa nggak di persidangan? kenapa nggak semuanya aja dalam Iya. satu permohonan Iya. pra peradilan? Nah, iya. Ingat loh, pra peradilan itu hukum acaranya adalah dia speed trial, dia peradilan cepat. Ya. Kami kalau gabungkan itu semua dalam satu permohonan pra peradilan, bayangkan bagaimana pembuktiannya. Sementara kami membuktikan sesuatu saja, itu bertanya aja cuma 30 menit. Sementara ini banyak hal yang harus kami persoalkan gitu loh. Ya tidak mungkin lah selesai dalam 1 minggu gitu loh. Maka itu jalan keluarnya adalah kami memohonkan pra peradilan secara parsial. Oke. Sepanjang berdasarkan pasal 160 KUHP yang baru mengatakan bahwa sepanjang tidak nebis in idem atau bukan hal yang pokok yang sama, maka monggo mohonkan terus. Nah, ini kan Dan kami kalau- mohonkan terus. Kalau dari pihaknya Pak Jokowi nih, itu kan merasa ini kapan nih Pak Jokowi, kabarnya kan kemarin kata Pak Ade ini ya sudah pengen sekali hadir ke persidangan. Bahkan, beberapa tapi ini karena pra peradilan jadinya seperti seolah-olah nih memperlama gitu. beberapa pernyataan Pak Jokowi juga nantangin secara langsung. Kita nggak biasa melihat Pak Jokowi Iya. ngomong eksplisit gitu kan. Mungkin sampai- biasanya kan ya kita ikuti saja. Iya, gitu kan, baru kali ini sebenarnya. akhirnya Baru kali ini dia benar-benar secara- memberikan statement yang sedikit keras. spesifik gitu Betul, kan. spesifik. Artinya mungkin ini kenapa Ini ini? seperti dalam tanda kutip, Ini emang sengaja gitu kan. Bikin lelah gitu. tanda kutip itu Pak Jokowi kayak ngajak perang terbuka. Iya. Oke, jadi gini. Kayak langsung aja lah to the point gitu.